Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus akuntansi. Tujuan dari pembelajaran siklus akuntansi adalah yang pertama, menguraikan pengertian siklus akuntansi. Yang kedua, menelaah alur tahapan siklus akuntansi. Yang ketiga, membandingkan perbedaan dari setiap tahapan siklus akuntansi. Yang keempat, menunjukkan bagan alur tahapan siklus akuntansi. Dan yang kelima, membuat bagan alur tahapan siklus akuntansi beserta penjelasannya. Pengertian siklus akuntansi. Menurut Michelle Suharli, siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir, dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Dan menurut Abdul Halim, siklus akuntansi adalah suatu tahapan yang ada dalam suatu sistem akuntansi. Secara umum, siklus akuntansi ialah suatu transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Pengertian siklus akuntansi secara umum adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Tahapan siklus akuntansi. Jika kita lihat di sini, tahapan yang pertama yaitu tahapan pengidentifikasian, kemudian tahapan pencatatan, yang ketiga tahapan penggolongan, kemudian tahapan pengitisaran, dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Pertama, tahap pengidentifikasian, yaitu tahap mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan cara mendokumentasikan dan menganalisis bukti transaksi. Nah, jika kita lihat pada gambar di sini, ini merupakan salah satu contoh bukti transaksi. Nah, di sini bukti transaksi apa? Di sini ada keterangannya ya, nota. Ya, benar. Di sini adalah bukti transaksi nota. Formatnya seperti ini. Ada nama tokonya atau nama PT-nya, kemudian kepadanya siapa, jumlah barang, harga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jika kita lihat di sini, ini juga bukti transaksi ya, bukti transaksi faktur. Nah, silakan diamati di sini, ini bentuknya bukti transaksi faktur ya. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pencatatan, yaitu tahapan setelah pengidentifikasian, kegiatannya melakukan analisis transaksi dan mencatatnya pada suatu buku harian. Ini adalah contoh transaksi ya, transaksi pembelian tunai. Jika dibeli perlengkapan toko sebesar 750.000 secara tunai, maka pengaruhnya apa? Analisisnya yaitu perlengkapan toko bertambah, kas berkurang. Maka dicatat perlengkapan toko sebesar 750.000 dan kas sebesar 750.000. Perlengkapan tokonya di debit, kasnya di kredit. Penulisannya juga seperti ini ya. Yang di sebelah kredit menjorok ke kanan. Contoh yang kedua, transaksi pembelian kredit. Jika dibeli peralatan toko sebesar 1.500.000 secara kredit atau dibayar minggu depan, maka analisisnya yaitu peralatan toko bertambah, utang usaha bertambah, karena secara kredit ya belum dibayar, jadi menimbulkan utang. Maka dicatat
peralatan toko sebesar 1.500.000, utang sebesar 1.500.000. Peralatan tokonya di debit, utangnya di kredit. Yang ketiga adalah tahap penggolongan, merupakan tahap lanjutan setelah tahapan pencatatan, yaitu menggolongkan akun-akun sejenis, kemudian memindahkannya ke dalam suatu bentuk buku lain yang sesuai dengan kelompok akunnya. Nanti silakan dianalisis ya. Tahapan penggolongan itu seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu tahap pengikhtisaran, merupakan tahap membuat ikhtisar dari penggolongan akun yang sudah dilakukan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar pada tahapan pelaporan. Mulai dari kegiatan merekap data saldo akun, dilanjutkan dengan kegiatan pengikhtisaran lainnya untuk menyiapkan laporan keuangan. Kira-kira tahap pengikhtisaran ada kegiatan apa saja ya? Silakan dianalisis. Dan yang terakhir adalah tahap laporan, yaitu tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Pada tahapan ini, hasil dari kegiatan pengikhtisaran kemudian dibuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari beberapa jenis laporan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah sebagai acuan untuk mengambil kebijakan bisnis. Oke anak-anak. Nah, sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Silakan dianalisis, silakan diamati tadi materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalian buat contoh-contohnya dan penjelasan dari masing-masing tahapan siklus akuntansi. Kemudian kalian buat bahkan siklus akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.